penyakit diabetes dan jantung memang sudah sangat akrab gitu. Jadi makanya kalau zaman dahulu dok, kalau orang dibilang sakit diabetes tuh udah pasti sakit jantung dibilangnya. Halo Sobat Sehat Eko Hospital, kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Rudi Kurniawan, spesialis penyakit dalam dari Diabetes Connection Care Eko Hospital. Dan saya Dr. Mark Sinurat, spesialis jantung dan pembuluh darah juga dari Eka Hospital. Nah, hari ini kita akan membahas banyak sekali tentang topik mengenai diabetes dan penyakit jantung. Bukan begitu Dr. Mark ya? Ya, tentu ini menarik ya dok ya, karena diabetes kita sudah tahu semuanya itu suatu penyakit yang banyak sekali di masyarakat dan ternyata memang hubungannya dengan penyakit jantung juga sangat erat tentunya ya. Benar banget dok, jadi memang kalau kita bicara tentang diabetes tuh nggak hanya fokus masalah gula darah, tetapi juga bagaimana terkait teman-temannya itu komplikasi maupun sindrom metabolik yang lain. Ya, hari ini kita akan lebih fokus untuk melihat ya dok ya dan juga berdiskusi bagaimana mengenali komplikasi dan juga menangani komplikasi diabetes dengan penyakit jantung. Oke, Dokter Rudi, ada beberapa pertanyaan nih, kita ngobrol-ngobrol santai aja dok ya. Siap dok. Kira-kira Dokter Rudi dari praktek sehari-hari apa saja sih dok yang dokter mungkin sering temukan dari komplikasi diabetes? Nah, komplikasi ini seperti kita tahu bermacam-macam ya dok ya. Ada yang bersifat makrovaskuler, pembuluh darah besar, mikrovaskuler maupun non-vaskuler. Nah, biasanya yang paling sering ditakuti orang tuh masalah makrovaskulernya dok. Karena itu terkait dengan penyakit jantung, kemudian stroke juga di situ. Kalau yang mikrovaskuler atau pembuluh darah kecil biasanya mengenai mata tuh, kita sebut sebagai retinopati. Kemudian kena ginjal juga seperti nefropati. Nah, kalau di luar itu mungkin ada masalah kulit, masalah yang lain, masalah fatty liver dan sebagainya. Tapi mungkin hari ini kita menariknya bahas tentang jantung kali ya dok ya. Banyak orang yang ketar-ketir gitu kalau dengar komplikasi, oh ini terkait jantung nih harus ngapain gitu ya dok ya. Iya, betul. Data juga menunjukkan ya dok ya, bahwa memang pembunuh nomor satu masih jantung nih. Nah ternyata yang tadi sudah kita share sebelumnya bahwa penyakit diabetes ini penyakit kronik yang jumlahnya sangat besar. Dan ternyata komplikasi nomor satunya ya memang masih penyakit jantung ya. Oke, karena itu kita dokter tadi sudah jelaskan. Nah sekarang pertanyaannya dok, kalau mengobati tuh mungkin udah lewat dok, bagaimana mencegahnya? Oke, mencegah ini memang penting banget dok, apalagi sekarang ini diabetes is getting younger. Jadi kalau dulu orang bilang bahwa diabetes itu penyakit orang tua, sekarang makin lama makin muda dok. Jadi 1 dari 5 pasien diabetes menurut data International Diabetes Federation itu berusia kurang dari 40 tahun. Bisa dibayangkan nggak dok? Sekarang ketemu juga pasien 30-an, ketemu juga pasien 20 akhir. Nah makanya penting banget untuk mencegah supaya orang itu nggak kena diabetes. Caranya apa? Paling gampang dengan 2 dok sebenarnya. Bagaimana menerapkan makan yang baik, jadi dari nutrisinya. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Memang kesannya simple gitu ya, bagaimana memilih makan yang baik. Orang banyak tahu tetapi ketika ditanya dan apakah melakukan itu belum tentu. Jadi pengetahuan sikapnya oke, tapi perilaku belum tentu. Demikian juga terkait dengan aktivitas fisik. Gitu dok. Nah, kalau makanan dokter mungkin bisa kasih nggak dok contoh dok untuk bagaimana nih menghindari komplikasi diabetesnya untuk makanan dok yang sederhana, karena kan di Indonesia ini makanan yang sering kita dapatkan itu adalah makanan gorengan yang mudah ya dok ya. Nah, dokter mungkin bisa kasih dok makanan-makanan rumah atau makanan-makanan yang bisa kita makan. Oke, nah kalau dulu itu kita mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna, sekarang Kemenkes dan WHO juga sudah merubah sedikit paradigma ini menjadi piring sehatku, di mana terdiri dari setengah porsi sayur dan buah, kemudian seperempat porsi adalah karbohidrat, dan seperempat porsi adalah protein dan lemak. Nah, orang Indonesia tuh cenderung biasanya makan banyak gorengan dok ya. Kemudian masalah karbohidrat juga banyak. Bilang kalau setengah porsi kadang-kadang nggak kenyang, apalagi disuruh seperempat. Nah itu dia yang justru apa ya, tantangan buat kita semua yang tinggal di Indonesia ini bagaimana memilih makanan sehat yang harusnya simple tetapi memang bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin terkait makanan sehat seperti ini juga nanti akan berlanjut dengan aktivitas fisik ya dok ya. Kita tahu bahwa aktivitas fisik itu berkaitan dengan beragam pencegahan penyakit juga, termasuk sindrom metabolik dan jantung. Seperti kita ketahui bahwa tadi kan salah satu komplikasi diabetes yang orang takuti adalah masalah jantung ya dok. Sebenarnya bagaimana sih dok cara mengenali awal gitu ya? Mungkin bisa di-share ke Sobat Sehat Eka Hospital semua dok. Ya, Sobat Sehat Eka Hospital, penyakit diabetes dan jantung memang sudah sangat akrab gitu. Jadi makanya
Kalau zaman dahulu dok, kalau orang dibilang sakit diabetes tuh udah pasti sakit jantung dibilangnya. Ya tentu memang karena sesuai data, tadi dokter sudah bilang ya dok ya, memang sangat akrab. Nah jadi yang kita harus lakukan adalah memang mengubah pola hidup tadi dok ya. Jadi balik lagi yang kita lakukan untuk awal ini adalah satu, mengenali. Ya, mengenali itu dengan cara ya paling sederhana adalah pola hidup sehat dulu. Kalau misalnya memang kita sudah memang ada dengan punya faktor risiko tertentu ya dok ya, misalnya kita memang ada, kan tidak hanya diabetes saja. Jadi misalnya kita udah faktor risiko keluarga dok, misalnya ada genetik, keluarga kita juga memang ada yang serangan jantung atau riwayat pemasangan ring atau bypass, itu tentu kita harus sudah lebih aware, itu harus cek ke dokter jantung. Atau misalnya memang ya minimal medical check up dok. Ya, yang kedua misalnya memang apakah kita punya penyakit kronik yang lain ya dok ya, misalnya hipertensi atau kita punya sakit kolesterol, karena di Indonesia ini kadang-kadang kita nggak pernah cek dok kalau misalnya nggak ada keluhan. Bener banget dok Ya, itu. kadang-kadang keluhannya apa? Orang selalu bilang sakit tengkuk tuh dok. Padahal kan tidak selalu ya dok ya. Mungkin dokter juga bisa sharing nanti ada beberapa pasien yang memang mungkin kolesterolnya tinggi atau hipertensi tapi tidak ada keluhan sama sekali. Nah jadi mungkin yang awal adalah pencegahan dok. Jadi medical check up teratur dengan ya pola hidup yang tadi dokter lakukan. Salah satunya adalah dengan mengatur pola makan dan juga aktivitas fisik. Nah, mungkin aktivitas fisik yang sederhana ya dok ya. Selama pandemik ini saya selalu mendapatkan pasien-pasien itu malas melakukan aktivitas fisik dengan ya dok sekarang kan kebanyakan WFH. Nah, sebenarnya sederhana dok. Kita bisa melakukan aktivitas fisik itu kurang lebih sekitar 90 menit sampai 150 menit per minggu. Jadi sebenarnya bisa sekali kok dok. 150 menit itu kurang lebih kalau kita bagi ya 30 menit sehari kok dok. Simple ya dok ya Sangat sebenarnya. simpel. Cuma tergantung komitmen kita, mau nggak sih 30 menit? Betul. Kita lihat kalau orang sekarang media sosial gitu ya, Iya. tahu-tahu udah 1 jam, 2 jam. Suruh olahraga 30 menit kayaknya Iya. susah banget gitu. Jadi kan sebenarnya kita bisa jalan kan dok, jalan bisa. Nah kadang-kadang orang gini, perlu dibedakan bahwa ada namanya ya aktivitas fisik. Tapi kalau olahraga adalah aktivitas fisik yang terukur kan dok. Betul. Nah jadi kita harus, saya ibu rumah tangga, saya tiap hari capek nih dok. Nah tapi itu bukanlah olahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang terukur dok. Jadi kita harus lakukan dengan kontinu dan ada targetnya. Jadi bisa kok kalau pada para sobat Eka Hospital itu kita harus lakukan aktivitas fisik minimal ya tadi ya 30 menit per hari, 3 sampai 5 kali seminggu. Lakukan pelan-pelan dulu dok. Kalau memang belum pernah melakukannya. Sederhana tapi dilakukan pencegahan dulu ya sebelum terjadi diabetes dan juga komplikasi lebih lanjutnya. Benar banget. Kalau kita bicara komplikasi dan teman-teman yang diabetes terkait sindrom metabolik seperti tadi ya dok ya, masalah kolesterol, masalah darah tinggi atau hipertensi, dan masalah kegemukan, obesitas, itu jadi satu paket yang sebenarnya harus kita lakukan pemeriksaan di awal. Jadi semua pasien diabetes itu harus di screening arah situ. Termasuk evaluasi terkait komplikasi, salah satunya jantung tadi. Ya. Mungkin dokter bisa ceritakan ya dok, kira-kira kalau masalah pemeriksaan jantung tuh apa aja sih dok yang wajib dilakukan pada mereka dengan kondisi diabetes? Ya, paling sederhana ya dok ya, sebenarnya yang kita bisa lakukan kan itu kita bisa, ada banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang kita bilang non-invasif ya dok ya, jadi tidak sakit sebenarnya, hanya dicek-cek saja. Itu yang pertama adalah pasti minimal elektrokardiografi atau rekam jantung dok ya. Dengan caranya seperti apa sudah banyak sekali dokter. Bisa para sobat Eka Hospital, sobat sehat Eka Hospital bisa datang ke dokter atau melakukan proyek medical check up ya dok ya. Itu dari situ bisa kelihatan apakah misalnya ada gangguan irama jantung atau ada kecurigaan penyumbatan atau tidak. Yang kedua bisa dilakukan kalau misalnya rekam jantungnya normal atau tapi ada dengan populasi berisiko yang tadi sudah dikatakan dok ya, hipertensi atau dengan diabetes atau kemudian ada faktor risiko yang lain, itu bisa dilanjutkan ke treadmill misalnya. Dari treadmill kita bisa ya kalau ada kecurigaan penyumbatan tentu kita akan bisa cari lebih lanjut ya. Nah, yang ketiga mungkin yang sederhana ya dok ya, yang bisa kita lakukan dari medical check up itu adalah ehokardiografi dok, atau itu adalah USG jantung. Itu kita bisa lihat ruangan jantungnya membesar atau tidak, katup-katup jantungnya, gerakan jantungnya. Jadi sebenarnya itu adalah prosedur yang sederhana, tapi kadang-kadang kita ya tidak melakukannya. Sehingga kadang-kadang, dok saya nggak punya penyakit apa-apa kok dok, tapi ternyata udah ada komplikasi. Itu yang kita tidak mau dari pasien-pasien diabetes ini sendiri dok.
Wah, menarik banget ya dok ya, bahwa pemeriksaan terkait jantung tuh juga banyak. Jadi Sobat Sehat Eko Hospital semua, mulai saat ini mudah-mudahan lebih aware bahwa kondisi diabetes itu sangat berkaitan dengan beragam penyakit yang lain. Salah satunya yang paling penting adalah jantung, karena tadi Dr. Mark sampaikan bahwa ini adalah pembunuh nomor satu ya dok ya, masih Iya. masalah kardiovaskuler ini. Dengan beragam pemeriksaan sebenarnya bisa dicek, tadi dari paling simpel sampai invasif tergantung dari kondisi dan indikasi masing-masing pasiennya. Ya dok, saya juga tertarik dengan saya punya beberapa pasien ya dok ya. Jadi ternyata dalam satu pasien itu punya beberapa komplikasi dok. Jadi nggak satu saja yang tadi dokter sudah katakan. Nah, kalau dokter tadi kan sudah bilang di awal bahwa gula darah bukan satu-satunya ya dok ya targetnya gitu dok Betul ya. dok. Nah, jadi kalau misalnya target untuk mencegah komplikasinya apalagi nih dok? Kalau misalnya gula darahnya sudah bagus, apakah masih mungkin ada komplikasi-komplikasi dari diabetes sendiri, dok? Oke, jadi memang komplikasi itu berjalan seiring dengan waktu, dok ya. Entah itu lambat atau cepat tergantung sebagaimana pasien ini mengontrol dengan baik kadar gulanya. Biasa salah satu yang kita pantau adalah HbA1c. Jadi HbA1c itu punya target kan dok ya, mungkin sekitar 6,5 sampai 7% atau 7 sampai 7,5 tergantung dari kondisi pasiennya. Nah, kalau kita misalkan tidak mengontrol atau kedepannya katakanlah cuma fokus masalah gula, itu seringkali bablas atau kelewat, katakanlah nggak ngecek kolesterol, padahal kolesterol terutama yang LDL itu menjadi salah satu faktor yang apa ya, bahaya gitu ya dok ya. Iya. Dia bisa menyebabkan sumbatan, bisa resiko tadi penyakit jantung, kemudian resiko stroke juga. Jadi untuk pengendalian diabetes itu juga harus melihat kadar kolesterol, kemudian kalau punya darah tinggi juga harus dievaluasi, maupun komplikasi yang lain. Kalau misalkan ginjal kita harus cek terus dok terkait kreatinin. Iya. Kreatinin, kemudian albumin, sehingga kita bisa tahu ke depannya itu akan berkaitan dengan terapi yang kita berikan, karena saat ini pendekatan terapi itu tidak hanya masalah gula tetapi juga terkait organ yang masuk ke dalam komplikasi diabetes tadi. Ya, Gitu dok. ya jadi memang ini menariknya karena beberapa pasien saya juga suka bertanya dok, kalau misalnya kita sudah kena komplikasi, bisa pulih kembali nggak sih dok? Nah ini yang gampang-gampang susah dok. Jadi sekali kita tahu kan bahwa sekali diabetes itu orang nggak bisa balik. Kita sebutnya diabetes itu terkontrol atau tidak terkontrol. Jadi kalau reversible jelas enggak, kecuali masih prediabetes. Demikian juga kalau sudah terjadi komplikasi, biasanya sih kita harapkan tidak makin progres. Artinya ya sudah berhenti di situ. Tapi kalau suruh kembali ke kondisi awal, katakanlah sudah terlanjur retinopati, sudah terlanjur nefropati, sudah terlanjur kena serangan jantung, ya itu sebenarnya sudah kejadian gitu. Harapannya ya mungkin tidak terjadi serangan ulang gitu, dengan cara mengontrol beragam faktor risiko, terus kemudian pengobatan juga harus eh, tepat sasaran juga. Nah, kalau menurut dari Dr. Mark, kira-kira ada pendekatan terapi khusus nggak sih dok pasien-pasien diabetes dengan kondisi jantung tertentu? Dari sisi jantungnya Ya. terapinya bagaimana dok? Ya dokter Rudi, ini banyak sekali kita temukan bahwa yang tadi bahwa makro dan mikro nih dok ya. Tapi kalau jantung ya mostly kita dapatnya makro nih dok ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien untuk yang spesial sekali tidak sih dok ya. Jadi kita tetap harus melihat bahwa tadi saya setuju dengan statement dokter bahwa diabetes itu tidak melulu tentang gula darahnya, tapi memang kita lihat target organnya, apa Betul. saja yang sudah terkena komplikasinya. Kalau memang masalahnya ada sumbatan, tentu kan sumbatan kita bisa lihat ya dok ya. Saya tadi mungkin sudah cerita bahwa ada pasien saya sudah lakukan 3 prosedur nih dok. Jadi ada pemasangan ring, ternyata kemudian pemasangan pacu jantung, ternyata gangguan irama jantung juga, dan yang terakhir ternyata ada sumbatan di kaki juga nih dok. Nah jadi ketiga itu yang sangat berbahaya ya dok ya. Jadi kalau dibiarkan serangan jantung bisa menyebabkan kematian. Kalau di kaki mungkin bisa, yang paling sering dokter temukan pasti kita Kaki diabetes ya kaki dok. diabetes bahkan sampai diamputasi. Jadi ya saya setuju dengan statement dokter dok. Jadi diabetes itu nggak langsung mematikan benar, tapi dia menggerogoti pelan-pelan. Jadi orang akan dibuat tanda kutip ya disable ya dok ya, jadi cacat gitu. Nah kan hidup tapi dengan Kualitas hidup yang nggak baik kualitas ya hidup tentunya yang tidak baik. jadi tantangan lah buat kita semua gitu ya dok Betul, ya. itu. Dan kemudian pertanyaan yang paling sering dok dari pasien-pasien yang kita hadapin lah dok ya,
kalau misalnya meminum obat kan diabetes tadi dokter bilang hanya bisa terkontrol ya dok ya. Nah, atau tidak terkontrol, tidak ya sampai saat ini belum bisa disembuhkan dengan sempurna. Nah, kalau minum obat seumur hidup bagaimana dok? Kan sering, oh ginjal saya kena dan lain sebagainya. Itu bagaimana dok? Nah, ini pertanyaan menarik banget nih. Jadi memang kalau bicara tentang obat, orang tuh yang ditanya adalah ini ada efek nggak sih gitu. Bukan nanyain ini terkontrol atau nggak diabetesnya, Iya, tapi bagaimana masalah ginjal saya, bagaimana masalah liver saya. Perlu Sobat Sehat Eko Hospital tanamkan bahwa obat itu dibutuhkan, bukan suatu ketergantungan. Jadi dokter memberikan obat itu tentu dengan indikasinya, sehingga pemantauan ke depannya atau bagaimana kontrol diabetesnya itu bisa dipantau tentunya gitu. Karena kalau misalkan Sobat Sehat Eko Hospital tiba-tiba stop obat atau mengganti dan tidak pernah kontrol lagi, tentu efek-efek yang tidak diinginkan bisa muncul gitu. Katakanlah memang ada beberapa kondisi diabetes dengan gangguan ginjal, jadi udah terjadi kerusakan ginjal gitu ya dok. Sebenarnya bukan karena obat, tapi karena memang progresivitas dari penyakit diabetesnya. Itu yang orang sering salah kaprah gitu, merasa bahwa ini saya minum obat tapi kok muncul masalah ginjal, kena apakah juga karena ginjalnya. ginjalnya itu belum tentu. Jadi bisa jadi karena memang komplikasi yang terus berjalan, apalagi kondisinya tidak terkontrol. Ya. Gitu dok. Ya saya setuju sekali ya dok ya, bahwa Sobat Sehat Eka Hospital harus mengetahui bahwa kadang-kadang mitos-mitos di masyarakat ini yang menyebabkan akhirnya pasien-pasien itu nggak mau minum obat dok. Dan akibatnya sering sekali kita menemukan ada sumbatan kembali dok. Misalnya kalau saya di bagian jantung, loh kok ini udah prosedurnya berjalan dengan baik. Muncul lagi gitu ya Iya, dok ya. gulanya sebenarnya terkontrol, tapi pasien tidak minum pengencer darah pasca pemasangan ring, kemudian ya obat-obat yang lain juga karena hanya takut gitu dok. Betul. Jadi perlunya memang Sobat Sehat Eko Hospital jika memang ada keluarga yang memiliki penyakit diabetes dengan penyakit jantung, kontrol saja. Ya kadang-kadang mitos itu kadang-kadang berbahaya ya dok ya, untuk malah jadi membahayakan dan komplikasinya nanti jadi berjalan lebih progresif. Benar, apalagi nih dok, sekarang pendekatan terapi diabetes kan tidak hanya masalah gula tadi ya. Betul. Misalkan kondisinya ada penyakit jantung, katakanlah gagal jantung, atau misalkan pernah ada masalah sumbatan, itu terapi pemilihannya juga berbeda gitu, berdasarkan pedoman entah itu di Amerika, Eropa, bahkan pedoman di Indonesia sendiri itu berbeda. Iya. Seperti itu. Oke, Sobat Sehat Eko Hospital, nggak berasa kita udah banyak ngobrol nih tentang masalah diabetes dan penyakit jantung yang tentunya sebenarnya dekat dengan kita, gitu ya Dr. Mark ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan wawasan baru buat Sobat Sehat Eko Hospital, dan sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Saya Dr. Rudi Kurniawan dari Diabetes Connection Care Eko Hospital. Dan saya Dr. Mark Sinurat, spesialis jantung pembuluh darah. Sampai jumpa di podcast berikutnya.